Shalom Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, kita ada tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita ada tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Sungguh Engkau begitu baik dalam setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah, bahkan pertolongan-Mu Tuhan, bahkan berkat-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami percaya bahwa itu semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Ada satu rancangan yang begitu dahsyat yang Kau kerjakan dalam setiap kami Tuhan. Dan kami pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat setiap karya-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Pujian hanya bagi Engkau. Segala pujian hanya bagi
menyembah Engkau Yesus, Kaulah Raja kami, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Sikira bara-barayana sandararararara. Oh rata karabarayana sekirarararara. Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yarabarayana sekirarararara. Urabarabarayana sekirarararara. Haleluya, haleluya. Yarayana sekirarararara. Urabarata karabarararara. Sekirata karabarararara. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, kami menaikkan syukur kami. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabarayana sikira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 . Ya Rabarayana sikirararararara. Engkau alami Engkau Tuhan. Ya Rabarararararara. Yesus, 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 Yesus. Ya Rabarararararara. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kebaikan. Dia baik bagiku. Ya Allah Engkau baik.
bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Kasih setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Yesus, Yesus baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu bersorak bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Selama-lamanya Tuhan baik dalam setiap kami. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, dan kami mau bersuka bagi Engkau Tuhan. di hadiratnya, nyanyi besar agung namanya, Puji Dia. pujian jumlah sangat kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Mari katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Kau baik, baik Tuhan. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan. sebab Tuhan baik, Haleluya. anugerahnya kekal selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Katakan nyanyi besarkan. dibesarkan Agung namanya, puji Dia. Lihat jumlah sang berkala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersorak lagi lupai Tuhan, amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kita katakan bersama. Oh betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan
Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku saat Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala pertolongan-Mu, buat segala keajaiban-Mu Tuhan, buat segala pimpinan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hiarayana sekira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 . Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat segala karya-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yarabarayana sikirararara, yarabarayana sikirararara. Oh syukur, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Terima kasih, kami bersyukur. Kirabarayana sikirarara. Terima kasih Tuhan, kami ada semua karena Engkau Tuhan. Kami ada semua karena kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Karya-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami menaikkan syukur kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu, buat segala kebaikan-Mu. Oh Yesus, sana bagimu. Oh
sana bagimu Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya, ku Mendatangkan kebaikan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ayo bisu mulai katakan ku bersyukur. Terima kasih Bapa, yes, buat kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Dia layak terima ucapan syukur. Apapun musim yang sedang kami hadapi, tetap mulut kami naikkan segala syukur, segala hormat. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia yang bersemayam di atas doa, pujian, penyembahan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Engkau menjadi pusat pemberitaan Tuhan. Urapi kami semua. Kami mengambil sikap seorang murid. Kami merendahkan diri, teachable, untuk mudah dibentuk, diajar. Dan saat ini sampaikan hati Tuhan. Kuduskan, ambil alih hamba-Mu. Biar apa yang semua yang disampaikan hanyalah kebenaran hati Tuhan Yesus bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dan diubahkan. Katakan sama-sama, amin. Lebih meriah buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom.
Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pertama kali Tuhan izinkan ada di tengah-tengah GBI Pastor, dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pak Ishak dan juga para pengurus yang ada di tempat ini, dan izinkan saya membawa salam dari jemaat Tuhan di kota Tasikmalaya, GBI Empang Sari. Ya, saya merasakan at home karena saya merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, pagi hari ini saya rindu menyampaikan, saya akan beri judul pesan firman-Nya, keberanian ilahi. Mari kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal ke-4 dalam ayatnya yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan kata biasa, ya, Kisah Rasul 4 ayat 13. Perhatikan bahwa mereka adalah hanya orang biasa, agramatos, unlearned, orang yang tidak terpelajar, di bawah rata-rata pengetahuannya. Pertanyaannya, mengapa mereka orang biasa bisa dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa? Jawabannya, karena mereka memiliki keberanian ilahi. Sebuah keberanian yang bukan datang dari dirinya, tapi keberanian yang datang dari Roh Kudus. Membuat setiap kita berani untuk move on. Membuat setiap kita berani keluar dari zona nyaman. Membuat setiap kita berani untuk yang namanya dibentuk dan menjawab panggilan. Nah, tentu ukuran keberanian di mata dunia dan mata Tuhan sangat jauh berbeda. Sebelum kita bahas, ya, apa saja ukuran keberanian ilahi menurut pandangan Tuhan Yesus, izinkan yuk kita lihat keberanian menurut mata dunia. Orang dunia berkata, oh berani. Contohnya, kita punya pasukan khusus Kopassus. Wow, saudara, mereka bukan hanya berani berperang, tapi mereka berani mati. Nah, kalau Jepang punya kamikaze, di zamannya berani untuk mati juga, menabrakkan pesawat. Wah, orang berkata melihat pasukan ini, mereka adalah orang-orang hebat. Dan kalau Perancis punya namanya French Foreign Legion. Artinya, pasukan khususnya berasal dari warga negara asing. Jadi mereka akan dapat seketika yang namanya kehormatan di hari itu juga menjadi warga negara Perancis asal mereka berdarah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, keberanian mereka untuk berdarah-darah seperti apa. Jadi yang namanya pasukan khusus ini bagi mata dunia, ini orang hebat, berani berdarah, berani berperang. Dan ada juga suatu kali yang namanya satu orang bernama Michael Kemeter, dia berjalan di atas utas tali yang menghubungkan dua pegunungan tertinggi di daerah Alpen, saudara. Ketika dia berjalan ditiup oleh angin, orang berkata, wah, dia orang berani. Kenapa? Karena berani melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang. Itu menurut mata manusia. Nah, kita akan bahas menurut mata Tuhan, kita harus memiliki keberanian seperti apa saja. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan hak. Murid Kristus, dengar, Anda berani ketika Anda punya keberanian melepaskan hak, menanggalkan diri, mengosongkan diri. Contoh, seorang hamba Tuhan yang dipakai bernama Casey. Suatu kali dia sedang melayani dan ada di Kanada. Ketika malam hari dia terbangun, entah dalam penglihatan atau mimpi. Tiba-tiba dia berdiri, izin Pak Ishak boleh saya keluar dari zona ini. Oke, boleh ya. Nah, dia sedang berdiri di atas sebuah batu karang ya. Dan kecil, gelap, bawahnya jurang. Sebagai hamba Tuhan pun dia takut sekali saat itu. Ketika dia takut, dia dengar namanya dipanggil, Casey. Yohanes berkata, domba mengenal suara gembalanya. Casey tahu, ini Yesus. Langsung dia lihat ke atas. Where are you Jesus?
Where are you Jesus? Yesus nggak ada di atas. Namanya kembali disebut Casey. Look down, lihat ke bawah. Dan waktu dilihat ke bawah, Yesus ada di dasar yang paling bawah. Di jurang yang paling bawah. What are you doing Jesus? Apa yang kau kerjakan? Yesus ngomong apa? Come down Casey, turun. Casey berkata, no Jesus, it is too low, ini terlalu bawah. Statement kalimat ini yang Yesus ucapkan mengubah saya. Yesus berkata, no Casey, it is not too low, ini enggak terlalu bawah. But you are too high, engkau yang terlalu tinggi. Come down to my level. Turunlah ke levelku. Terlalu banyak kita sebagai orang Kristen, terlalu tinggi saudara. Mungkin kita diangkat sebagai pengurus. Kita diberi kesempatan untuk melayani. Tuhan pernah memakai kita dalam karunia-karunia. Seringkali kita sebagai orang Kristen, too high. Padahal Yesus sendiri ada di titik yang paling bawah. Yohanes 13 ayat keempat. Ketika Bapa menyerahkan segala sesuatu. Dia tanggalkan jubah. Dia ambil kain lenan. Dan dia basuh kaki murid-murid. Yesus sendiri ada di sebuah posisi doulos hamba bawah. Itulah kenapa di dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kita memiliki yang namanya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mari gereja Tuhan, ini waktunya Anda dan saya di mata Tuhan disebut berani. Ketika kita menanggalkan jabatan kita, menanggalkan harga diri kita. Jangan heran, banyak sekali Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 11 nilai-nilai. Saya katakan Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu hendak jadi pelayan. Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Bapak Ibu menyangkal diri ini apa? Di dalam salah satu terjemahan English Good News Translation, you must forget yourself. Kau harus lupakan dirimu. NIV berkata, you must say no to yourself. Kau harus katakan tidak kepada dirimu. Tuhan berkata engkau punya keberanian. Ketika engkau berkata tidak kepada dirimu untuk iya kepada Tuhan. Ketika engkau mulai must forget yourself, lupakan harga diri. Berapa banyak saudara mau Tuhan pakai di akhir zaman ini, angkat tangan. Anda harus punya keberanian ilahi. Tanggalkan hak saudara. Yuk kita praktek sama-sama ya. Kita fellowship saudara, angkat telapak tangannya. Taruh di dada. I am just number 3. Aku hanya nomor 3. 3, 2, 1. I am just number 3. Ya. Sekarang angkat telunjuknya ke atas. Jesus, you are number 1. 3, 2, 1. Yesus, you are number 1. Sekarang tengok kiri kanan, tunjuk sebelahnya, depan belakang, and you are number 2. Dan kau nomor 2. Ya, Yesus nomor 1, kita nomor 3. Tapi kiri kanan nomor 2. Orang yang berani menanggalkan hak, dia berani menempatkan dirinya jauh di belakang dan mendahulukan orang lain. Dan dia rela melayani. Ketika pelayanan yang kecil merasa tidak hina. Pelayanan yang besar tidak merasa hebat. Itulah orang yang berani melepaskan hak. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan memperlakukan orang lain. Bukan atas dasar apa yang orang itu bisa kerjakan bagiku. Bukan atas dasar kaya atau miskin. Wah, turun dari mobil mewah. Ngangguknya itu sampai bumi langit, saudara. Turun dari angkot. Dilihat pun enggak.
Kita nggak perlakukan orang atas dasar dia kaya atau miskin, lagi berhasil atau banyak hutang, lagi berhasil dikerumunin, lagi banyak hutang dijauhi. Enggak, jangan perlakukan orang atas dasar keadaannya. Perlakukanlah seseorang atas dasar apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup saudara. Dia menyerahkan dirinya, dia menerimamu, dia mengampunimu. Amin. Suatu kali saudara, mungkin 10 tahun yang lalu, ya, ketika saya akan datang ibadah sore di gereja kami, ya itu jam 5, entah kenapa jam 3 saat itu saya datang lebih awal. Gereja belum ada siapa-siapa, waktu saya pencet lift mau naik ke atas, jadi sebelah lift kami itu ada WC pria. Saya dengar ada suara, kosrak, kosrek, kosrak, kosrek. Jadi saya intip, karena saat itu bagian yang namanya cleaning service belum ada. Belum ada pengerja. Jadi waktu saya perhatikan, saya kaget. Sepasang suami istri. Ya saudara, saat itu belum pengerja. Saat itu juga saudara, apalagi bukan orang yang bekerja di gereja kami. Mereka berdua adalah seorang CEO. Seorang pemilik pabrik besar, karyawannya 2.500 orang. Suami istri sedang bersih-bersih toilet. Saya kaget. Dia lebih kaget melihat saya, dikirain belum ada. Jadi dia membersihkan WC jemaat saudara. Kotor bau. Tidak ingin dilihat. Saya sebagai bapak rohani, apa yang saya lihat 10 tahun yang lalu masih membekas hari ini. Bapa di surga, terlebih apa sesuatu yang sudah kau kerjakan ketika engkau berani melepaskan hak, menyentuh hatinya. Orang-orang seperti akan diurapi oleh Roh Kudus untuk dipakai di akhir zaman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, keberanian apa di mata Tuhan? Yang kedua adalah keberanian melepaskan topeng kemunafikan, ya. Keberanian melepaskan topeng kemunafikan. Gereja yang murni, yang bersih, bukan hanya berbicara manajemennya baik, ya, dan ditata. Wah, Pak Ishak saya sangat diberkati, ya. Ini saya dari tadi lihat gereja ini luar biasa indah, ya. Senang saya melihatnya, betah ada di sini saudara, ya. Oke, gereja yang murni bukan hanya berbicara gereja yang bersih dan baik, tetapi saudara, kalau kita lihat kata munafik, saudara pasti sudah tahu, berbicara bermuka dua. Bertingkah laku yang berpura-pura. Munafik berbicara seseorang memiliki kehidupan ganda. Ada yang namanya family life. Ada yang namanya church life. Beda-beda. Kalau church life, kehidupan di gereja selalu ditata saudara, merdu, ya. Ngomong aja kayak nyanyi, shalom, apa kabar? Oh tante, gimana kabarnya? Baik ya. Family life. Wah, ngomong sama pembantu aja nyuruhnya pakai kaki. Saudara tuh ambil buang sana. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Saya berbicara mengingatkan aja mungkin ada yang ada di mana saudara ya. Ada yang berbicara social life. Ya, di depan semua baik tapi begitu bicara social life apalagi media sosial. Curhatannya waduh. Ya semua dibukakan sehingga atmosfer komunitas terhamiri dengan rasa kesal, rasa amarah. Ayo, tapi waktu ke gereja semua baik. Ketemu muka dengan muka, tidak apa-apa. Itu munafik. Gereja, kita murid Tuhan. Harus berani melepaskan kemunafikan. Berperilaku berbeda ketika tidak dilihat orang. Dan saat tidak ada yang melihat, itu munafik. Tuhan benci kepura-puraan. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 9. Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita harus menanggalkan kepura-puraan dalam hidup kita. Itulah keberanian di mata Tuhan. Saudara, di dalam salah satu terjemahan, kata pura-pura ini menggunakan kata sincere, tulus. Berasal dari bahasa Latinnya tulus itu sinecera. Artinya without wax, tanpa wax. Kejadian di zaman saat itu keramik, saudara, yang pecah, itu bisa dipakai lagi dan dijual lagi kalau ditutup dengan wax. Nggak kelihatan, padahal dalamnya pecah. Tulus, kasih yang tulus itu tidak ada yang ditutupi. Kecacatan kita ditutupi. Jangan sampai di gereja kita mengangkat tangan,
Di luar masih hidup dalam dosa, itu munafik, itu enggak benar, itu pura-pura. Di gereja kita terlibat melayani, tapi dalam bisnis kita bekerja masih suka bohong ya. Masih suka yang namanya main-main umpat-umpetan saudara dengan hukum. Saya katakan itu munafik, itu pura-pura. Murid disebut berani ketika kita berani melepaskan topeng kemunafikan. Orang yang gak kenal, yang jauh, wow kita urusi, kita layani, kita perhatikan. Tapi di rumah, di sekitar mertua yang sudah lanjut, opa, oma, orang tua, saudara yang sudah mungkin lama tidak pernah disapa, dikunjungi, kita biarkan. Itu salah, itu pura-pura, itu munafik. Dengar Bapak Ibu, kebohongan, kepura-puraan, kenajisan, ketidakjujuran, ketidakbenaran. Jangan ditutup-tutupi. Ibadah kita gak bisa menutupinya. Pelayanan kita gak bisa menutupinya. Persembahan persepuluhan kita gak bisa menutupinya. Yang bisa menutupinya hanya pengorbanan darah Tuhan Yesus lewat pengakuan dan pertobatan kehidupan kita. Oleh karena itu beranikah kita mulai hari ini, aku tanggalkan segala kepura-puraan. Supaya kenapa? Dan kita ambil keputusan, aku bertobat. Hidup benar, hidup kudus. Sebab yang maha kudus ada bersama-sama kita. Engkau akan diurapi dan dipakai oleh Roh Kudus. Itulah keberanian ilahi. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Yang ketiga, keberanian ilahi ya berbicara tentang keberanian untuk berbeda. Keberanian untuk berbeda. Untuk hidup benar Bapak Ibu, ya sesuai firman harus memiliki keberanian untuk berbeda. Bahkan berani melawan arus. Seringkali kita merasa malu, merasa terancam, merasa sungkan ya, atau berpikir aku bisa melukai orang lain, perasaan orang karena aku berbeda dengan dia. Justru kita jadi garam dan terang, kita harus pegang teguh kebenaran yang kita yakini, nilai-nilai yang Yesus ajarkan walaupun berbeda dengan orang di luar. Harus berani menyatakan identitas kita ya. Ketika kita berani berbeda. Berbeda karena Kristus itu adalah sebuah favor, kasih karunia. Jangan menjadi malu. Suatu kali ada satu di India saudara. Ya, saat itu satu kelas itu sedang yang namanya diinspeksi oleh pemerintah tentang kualitas nilai bahasa Inggrisnya. Sang guru berkata kepada murid-murid, "Nak, hari ini kita akan diinspeksi oleh pemerintah, ya. Jadi kata guru bahasa Inggris, kalian khusus hari ini ya boleh nyontek. Nah ini nyontek kudus ya istilahnya. Nyontek silakan kerjasama. Tolong yang di sebelah sana yang jago bahasa Inggris buka contekan, kasih teman di belakangnya supaya nilainya bagus. Tapi ada seorang anak saudara, dia angkat tangan, Pak. Saya dari dulu ditanamkan oleh orang tua untuk berlaku jujur. Dan saya nggak pernah nyontek, saya nggak bisa. Guru itu berkata, oh nggak apa-apa, khusus kebaikan. Buat kebaikan kita bersama. Hari ini boleh nyontek ya, tolong nilainya semua harus bagus. Ujian dilakukan, anak ini tetap dengan prinsipnya. Apa yang terjadi? Ternyata saudara, hasilnya keluar, semua bagus. Satu-satunya yang jelek, orangnya anak yang jujur itu. Marahlah gurunya. Teman-teman pun marah dan mulai mencibirkan bibir. Dan berkata munafik, sok suci loh, sok agamawi loh, sebut segala macam. Saudara, siapakah anak ini yang punya prinsip dan berbeda untuk apa yang dia yakini? Setelah besar, dia menjadi seorang bernama Mahatma Gandhi. Otaknya nggak sebesar Einstein, ototnya nggak sebesar Rambo. Tampangnya nggak setampan Andy Lau. Tapi menjadi seorang bapa bagi India. Dari sejak awal, konsistensi. Ketika Anda konsisten dengan kebenaran, Anda harus siap ada konsekuensi. Konsistensimu dengan kebenaran pasti ada konsekuensi. Engkau dijauhi, engkau rugi, engkau seperti apa. Tapi
Dengar, sukses bukan banyaknya cuan aktivitas, tepatnya prioritas. Dahulukan kebenaran firman. Kerajaan Allah di atas segala-galanya. Dahulukan senangkan Tuhan. Dibandingkan senangkan diri kenyamananmu. Dahulukan kemuliaan namanya. Dibandingkan ketenaranmu. Itulah sebuah keberanian ketika kita berani berbeda untuk Tuhan Yesus. Di mata Tuhan, itulah murid-murid yang diurapi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, yang terakhir adalah keberanian untuk bermimpi besar, saudara. Ya, orang biasa mereka unlearn ya di dalam Kisah 4 ayat 13, tapi dipakai mengguncang dunia. Karena mereka punya sebuah vision jauh ke depan yang besar. Bapak Ibu, mujizat seringkali dimulai dari kemustahilan. Mujizat sering dimulai dari masalah yang besar. Mujizat sering dimulai dari ketiadaan. Mujizat sering dimulai dari ketidakberdayaan. Hari ini Bapak Ibu, ayo jangan putus asa. Kalau ada di antara umat Tuhan, engkau sedang menghadapi masalah besar. Kemustahilan dalam hidupmu. Ketidakmampuanmu, ketidakberdayaan dan bahkan ketiadaan. Sumber daya yang kau punya atau bahkan hikmat. Itu sebuah awal ketika Anda datang kepada Tuhan. Mujizat besar. Ketika kemustahilan keterbatasan menjadi bagian hidup kita, pertanyaannya, masihkah kita berani untuk bermimpi besar? Mimpi besar kita bukan karena dompet tebal, titel sekolah yang tinggi. Mimpi besar kita karena Filipi 3 ayat ketiga, kita bermegah karena Kristus, bukan karena hal-hal lahiriah. Hari ini kalau Anda batasi mimpimu karena mungkin usia sudah lanjut. Mungkin tubuhmu sedang lemah dan sakit. Mungkin engkau bukan orang lulusan kuliahan. Mungkin modalmu tidak besar. Mungkin kita berasal dari keluarga biasa. Mungkin keturunanku semuanya gagal cerai. Aku bukan apa-apa. Dengar, bermegahlah bukan karena hal-hal lahiriah. Itu semua hal-hal lahiriah. Bermegahlah karena Yesus sudah membayar lunas segala kutuk, segala kekurangan kelemahan kita di atas kayu salib. Dan Anda harus datang pandang salib Tuhan dan perspektif Tuhan, perspektare, melihat masa depanmu dengan bagaimana cara Yesus memandang. Yesus memandang engkau sekarang menjadi anak-anak yang diurapi, penuh otoritas, penuh segala dengan kasih karunia Bapa. Yesus memandang dan melihat engkau dengan cara pandang yang baru, dengan ada sesuatu yang besar di depan yang Tuhan bisa kerjakan lewat orang-orang yang sedang terbatas, yang sedang mengalami ketiadaan, yang sedang mengalami masalah besar. Tetaplah bermimpi besar. Amin. Saya akan akhiri, imam musik bisa standby. Saya ketika yang namanya Agustus yang lalu, 2 minggu ya sebelum kami menikahkan putra kami. Ya, asalnya kami akan namanya hamba Tuhan, gembala, kadang-kadang bingungnya yang diundang begitu banyak, saudara. Tiba-tiba berubah seketika menjadi hanya dalam lingkup keluarga saja. Apa yang terjadi? Karena saat itu 2 minggu sebelum anak kami yang pertama menikah, mama ya tiba-tiba dia sakit. Sakitnya sakit biasa, sakit mah, usia 83. Jadi kami kasih nexium, kasih apa, tapi nggak membaik. 3 hari, 4 hari nggak BAB, tambah drop, dibawa dari Tasik pindah ke rumah sakit di Bandung. Waktu dokter internis, kepala internis salah satu di rumah sakit Bandung, sepupu saudara. Jadi dia dilihat di sonde, oh ini kurang baik karena ada sesuatu yang mengganjal daripada sebuah massa daging ya, mengganjal sehingga sonde nggak masuk. Di CT scan kontras, saat itu akhirnya terlihat ada yang namanya tumor di pankreas. Dokter berkata kemungkinan besar kalau yang namanya pankreas, tumor itu diketahui sudah stadium lanjut karena tersembunyi jadi udah besar. Dan kemungkinan besar 95% dia katakan cancer.
Kami ngedrop saudara. Mama sudah keluar cairan hijau. Perutnya membesar. Apa yang harus kami lakukan? Dokter berkata, kalau kita operasi 50-50 hasilnya. 50 hidup, 50 mati. Dan itu nggak menyembuhkan, kami nggak akan ambil yang namanya tumornya. Kami bisa buat ambil selang dari mulut melewati bypass tumor supaya dia bisa BAB. Hanya memperbaiki kualitas hidup. Wah saudara, hati kami sedih. Dan kalau dioperasi dan berhasil, harus di kemo. Kemungkinan setelah di kemo berapa persen hidupnya? Kurang dari 1 tahun. Hati kami mau menikahkan kondisi begitu. Saya bilang sama mama, Ma, akhirnya mama tahu sakit apa. Ma, kita tunda ya pernikahan. Tunggu mama sampai sembuh. Ini cucu pertama. Jangan. Mama akan sembuh. Mama pasti sembuh dan pasti hadir dan datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya masuk ke ruangan itu, saya rasakan hadirat Tuhan. Dia sedang nyanyi, berbahasa roh. Dia ini ketua Komsel, saudara, usia 83, ketua UMAS. Bayangkan, dia katakan, Bun, nama saya Kongbun ya nama rumahnya. Jangan takut, kalau mama mati, mama sama Tuhan Yesus. Kamu jangan takut. Saya nggak pernah merasakan damai sedamai itu, impartasi damai sejahtera di area kamar itu. Sesuatu yang tidak takut, dia sakit. Dia ditusuk di mana-mana sakit. Waktu dia kesakitan, dia nyanyi lagi. Baru kerasa sakit, tapi gak apa-apa ini. Dibanding salib Tuhan. Tangan Yesus ditusuk-tusuk. Dia selalu ngomong Yesus. Dia bahasa roh. Terus dokternya datang, kita gak tahu dokter yang akan operasi bagian usus tuh dalam ini kepercayaannya apa. Dia ngomong gini, dokter harus tahu. Oma usia 83, Alkitab berkata 70-80 usia manusia. Lebihnya kesukaran. Oma gak pernah ke rumah sakit, baru sekarang. Oma bersyukur kalau hari diizinkan. Tapi dokter harus tahu, Oma akan sembuh. Dokter akan buka belek perut Oma ya. Nanti dokter bingung karena dokter akan cari. Ternyata tumornya hilang. Dokter akan tutup lagi sambil seperti seorang anak kecil saudara. Dan dokter akan kebingungan. Mungkin dokter berkata dasar oma-oma. Mungkin begitu saudara. Dia saudara, tetapi bukan hanya dia punya mimpi harapan sembuh. Ada sesuatu yang mimpi lebih besar. Mama mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Dulu dia pendoa. Mama sembuh, mama mau jadi pendoa lagi. Jadi saya larang karena dia jangan terlalu banyak ketua UMAS, ketua Komsel saudara. Mana laptop? Lagi sakit minta laptop saudara. 83, dia main Zoom, dia panggilin. Jemaat kulnya saudara, Komselnya banyak. 25, setia ini salah satu. Dia dorong, kadang-kadang dorong orang. Yang dia pun jalan udah sakit, dia dorong orang saudara. Dan dia janji, itu pandemi udah gak ada ibadah UMAS. Dia ngomong, nanti mama sembuh, ibadah UMAS lagi. Dan nanti Agustus mulai UMAS lagi saudara. Mama menjadi pendoa. Dia punya harapan untuk mimpi. Dia punya, bukannya sembuh tapi jauh lebih besar. Gak dibatasi keadaan, gak dibatasi usia. Aku mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Dan apa yang terjadi? Masuk ruang operasi, kami berdua naik ke lantai 8 berdoa. Dia masuk di lantai 3 ruang operasi. Baru setengah jam adik istri saya yang paling kecil berkata, Ci turun ke bawah. Kami lari ke bawah. Mereka udah nangis. Wah lewat deh mama. Dokter sepupu kami yang internis, dia keluar di ruang operasi dengan nang air mata. Hati kami drop. Tapi ketika kami mendekat, mereka angkat jempol. Mujizat. Itu tumornya hilang. Oh haleluya. Sampai dokter itu dia panggil timnya, dia panggil di luar sahabatnya, dokter internis kamu cari. Dilihat hilang. Ini mujizat. Sambil air mata. Sampai orang di rumah sakit, itu di rumah sakit Santosa saudara. Itu orang-orang banyak kan lagi nunggu di ruang operasi. Ada apa? Sembuh mujizat. Nama Tuhan dimuliakan saudara. 1 tahun udah berlalu, mama sehat sekarang.
Dia melayani minggu ke gereja, saudara. Dia akan mimpin ibadah umas dan yang luar biasa. Sekarang dia jadi pendoa kembali, saudara. Wow, wow. Udah di ujung kematian. Dokter angkat tangan. It's miracle, ini mujizat Tuhan. Tuhan yang besar yang kita sembah, Yesus Kristus. Tuhan yang sama. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki keberanian? Keberanian menanggalkan hak, melepaskan topeng kemunafikan, keberanian untuk berbeda. Dan keberanian untuk apa? Bermimpi besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya, mari. Oh haleluya. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Oh Rabayashe, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari pejamkan matamu Bapak Ibu. Mungkin ada di antaramu kau sedang terpuruk. Mungkin ada di antaramu kau sedang tertimbun oleh berbagai masalah. Mungkin harapanmu sudah hilang. Hidupmu hanya berputar-putar di padang gurun. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus mau berjalan di depanmu dan membawa kau mengalami terobosan. Yesus mau untuk kau dipakai oleh Tuhan. Belum selesai. Apa yang sudah kau alami Ebenezer semua karena Tuhan. Tapi Tuhan mau bawa Anda going up to the next level dengan kapasitas yang baru. Sebab Tuhan memerlukanmu untuk menjadi garam dan terang memberkati kota ini. Mungkin ada di antaramu sedang terpuruk. Tapi hari ini engkau berani, aku mau tetap memiliki mimpi yang besar. Mimpi-mimpi yang sudah kau simpan dalam kotak-kotak penyimpananmu. Ayo bongkar kembali. Kau bermimpi bukan karena kapasitasmu. Kau bermimpi karena apa yang Yesus sanggup kerjakan. Kalau Anda orangnya, Anda sedang putus asa, terpuruk. Tapi aku mau dipakai Tuhan. Milikilah keberanian ilahi di mata Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapak, kau lihat tangan-tangan terangkat. Oh haleluya, haleluya. Aku punya jamah Tuhan. Setiap anak-anakmu sedang mengangkat tangan. Oh, urapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, curahkan dalam nama Yesus. Seperti zaman para rasul, engkau menjadi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Lewat kehidupanmu ada kesaksian nyata. Jamah berkati gerejamu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, mari umatnya dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita tinggalkan, ya kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.